Nonton lagi kesaksian orang, sudah ke neraka. Dengar, ini saya tahu saudara punya gerakan mulai aneh. Gak apa-apa, saya mesti ngomong. Ke neraka. Di neraka dia lihat setan siksa-siksa orang, tusuk-tusuk orang. Sekarang kita uji dulu kesaksian ini pakai kitab suci. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak pendeta hamba Tuhan yang saling mencas bahwa pendeta ini sesat, pendeta itu sesat. Bahkan gereja yang satu mengatakan kepada gereja yang lain, gereja ini sesat dan gereja itu yang baik. Bahkan ada yang berkata bahwa mereka jauh lebih baik daripada gereja yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini iblis sedang mencari celah bagaimana caranya untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Melalui tayangan ini saya ingin menyampaikan, mari bukan lagi waktunya untuk kita saling mencas bahwa pendeta ini sesat, pendeta itu sesat, gereja ini sesat dan gereja itu. Tapi sudah waktunya untuk kita bersama-sama bersatu, saling mendoakan. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya sepakat dengan pernyataan daripada Bapak Pendeta Mel Atox ini, bahwa kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada begitu orang yang terkenal dengan begitu luar biasa, punya kesaksian naik turun ke surga, masuk ke neraka, tetapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, karena dasar kita itu adalah firman Tuhan. Jadi bukan lagi waktunya untuk kita memperdebatkan masalah organisasi, masalah pendeta atau apapun lah itu bentuknya, tapi sudah saatnya untuk kita bersatu di hari-hari ini untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan itu di atas segala-galanya, agar iblis tidak punya tempat, iblis tidak punya kesempatan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu untuk membangun gereja Tuhan yang sempurna di akhir zaman. Mari kita dengarkan khotbah daripada Bapak Pendeta Mel Atox berikut ini, bahwa apapun kesaksian-kesaksian hari-hari ini tentang sorga, tentang neraka, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, karena dasarnya adalah firman. Firman itulah firman yang hidup, yang akan memberitahukan kepada saya dan saudara apa yang benar dan apa yang salah. Bukan berfokus kepada asumsi semata seorang pendeta atau satu kesaksian, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita saksikan pernyataan atau khotbah Bapak Pendeta Mel Atox berikut ini. Semoga menguatkan dan memberikan satu wawasan baru bagi saya dan saudara. Nonton lagi kesaksian orang, sudah ke neraka. Dengar, ini saya tahu saudara punya gerakan mulai aneh. Gak apa-apa, saya mesti ngomong. Ke neraka. Di neraka dia lihat setan siksa-siksa orang, tusuk-tusuk orang. Sekarang kita uji dulu kesaksian ini pakai kitab suci. Siapa yang angkat setan jadi algojo untuk siksa-siksa orang? Di Alkitab tidak ada keterangan bahwa neraka itu tempat setan menyiksa. Neraka itu tempat setan disiksa. Buka dulu Matius 8 ayat 28-29. Waktu di Gadara itu, orang-orang yang kerasukan setan ketemu Yesus, lalu setan-setannya bilang apa sama Tuhan Yesus? Perhatikan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Terus Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29, setan-setan itu waktu lihat Yesus mereka bilang apa? Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Adakah engkau kemari untuk apa? Setan aja tahu. Kenapa ada kesaksian yang aneh-aneh ya? Setan bilang, apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Waktunya kapan? Nanti di neraka. Waktu mereka di neraka itu mereka disiksa di sana. Wahyu 20 ayat 10. Kita ngomong pakai data ya, jangan ngomong pakai pengalaman pribadi orang. Harus pakai firman. Kristen itu fondasinya ini, bukan kesaksian saya. Saya mau bersaksi sespektakuler apapun, Bapak Ibu uji pakai ini. Amin. Jangan percaya, oh dia kan terkenal loh.
Benar tidaknya tidak tergantung terkenal. Benar tidaknya ajaran itu tergantung ini. Amin. Jangan sesat pikir. Rasul aja bisa dikritisi, apalagi cuma pendeta-pendeta sekarang. Hanya kadang-kadang kita yang kritisi dengan jujur ini dianggap iri. Iri apa? Tuhan Maha tahu. Memang kalian membodohi orang kok, kita luruskan kok. Kalian sudah potensi jadi penyesat, lalu kami datang tegur supaya jangan ngawur. Perhatikan ini ayat. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, Ya, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. betul. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka di apa? Disiksa. Tidak ada setan menyiksa. Coba cari kasih saya satu ayat setan menyiksa orang. Gak ada. Neraka itu tempat setan disiksa. Setan itu tidak mau disiksa sendiri, makanya dia cari kawan biar siksanya teriaknya rame-rame. Bisa rame-rame di neraka gitu loh. Kami pendeta ini cari kawan masuk surga. Setan cari kawan masuk neraka. Saudara mau ikut siapa? Tambah satu ayat, bukti bahwa neraka itu tempat setan disiksa. Tapi banyak orang yang pengen ikut setan, ya bareng-bareng lah. Matius 25 ayat 41. Matius 25 41, perhatikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Ya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api kekal itu neraka. Telah tersedia untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa itu orang-orang terkutuk pada ikut? Siapa orang-orang terkutuk itu? Orang-orang yang tolak Yesus. Kita semua ini orang terkutuk. Tapi kalau kita yang terkutuk ini percaya Yesus, kutuk diubah jadi berkat. Kenapa ini tetap terkutuk? Karena tolak, makanya tetap terkutuk. Kita semua orang terkutuk kok, gara-gara dosa. Tapi karena kita percaya Yesus, walaupun faktanya harusnya kita kutuk, tapi Allah rubah anak terkutuk menjadi anak berkat, anak kebinasaan menjadi anak keselamatan. Tapi ini kok masuk neraka karena tolak Yesus, makanya terkutuk. Tapi orang yang terima dia, He restores my soul. Dia memulihkan jiwa kita. Dan masih ada sejumlah ajaran sesat yang lain. Ada lagi keluar-keluar di YouTube, Yesus bukan juru selamat. Aduh, saya bilang kok ini orang-orang tambah sekolah kok tambah jadi kayak setan. Ajar bodoh-bodoh di sosial media. Tapi ya kami harus counter. Orang mau ngomong apa, kami melakukannya bukan untuk kepentingan pribadi. Kami lakukan untuk kepentingan jemaat. Emangnya Apolos berdebat, Paulus berdebat, itu untuk kepentingan pribadi? Bukan untuk menang-menangan, bukan untuk pintar-pintaran, bukan untuk kasih tunjuk siapa lebih hebat. Tidak. Kalau motivasi begitu dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hari yang lalu ada yang komentar di channel YouTube saya yang mengatakan bahwa pendeta Mel Atox ini sesat. Nah, dari khotbah ini saya mau katakan bahwa saya bukan membela pendeta Mel Atox, tetapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Siapapun itu yang bersaksi atau apapun kesaksiannya tentang surga dan neraka, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar kita sebagai orang percaya untuk mempercayai surga dan neraka itu seperti apa. Bukan asumsi, bukan satu kesaksian yang tidak mendasar kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua untuk lebih bijak lagi dalam menanggapi apalagi zamannya media sosial saat ini, untuk kita lebih berhati-hati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.